Golkarpedian bayangkan jika partai politik di Indonesia tidak lagi identik dengan tumpukan map kusam, rapat yang bertele-tele atau kader yang pasif. Tapi sebaliknya, punya dashboard digital real time, data anggota yang transparan dan keputusan pusat yang langsung masuk ke gawai kader daerah dalam hitungan detik. Futuristik? Ternyata tidak. Itulah visi besar Muhammad Sarmuji, Sekjen Partai Golkar yang ingin membawa partai tua ini ke era baru, digital, efisien, dan data driven. Dan yang mengejutkan, inspirasi besar datang dari sosok yang dikenal bukan dari dunia politik, tapi dari dunia sains dan teknologi. Ilham Habibie, putra dari Presiden jenius B.J. Habibie. Dalam pertemuan tertutup 1 Mei 2025 lalu, Sarmuji bertemu Ilham bukan sekedar untuk basa-basi, tapi untuk menyerap satu prinsip penting. Organisasi modern hanya akan efektif jika fondasinya adalah teknologi. Dari situlah muncul ide revolusioner, KTA digital, bukan cuma sekedar kartu anggota, tapi sebuah identitas digital yang mencatat histori kegiatan, pelatihan, pemetaan loyalitas, hingga data demografi. Dengan 3 juta lebih anggota aktif, sistem ini bisa jadi senjata logistik politik yang luar biasa, tapi juga bisa jadi alat pengawasan yang sangat presisi. Pertanyaannya, apakah ini langkah menuju efisiensi demokrasi atau justru jadi alat kontrol internal? Sarmuji tidak berhenti di situ, ia bahkan menantang pemerintah. Kalau mau jadi negara maju, Indonesia harus investasi besar di teknologi. Kita bisa belajar dari Estonia, Korea Selatan hingga Singapura. Negara-negara yang meloncat karena lebih dulu membangun sistem digital politik dan pemerintahan. Estonia misalnya sudah punya pemilu online sejak 2005. Sementara kita masih berkutat di debat kotak suara kardus dan server KPU. Golkarpedian bayangkan jika sistem politik kita terkoneksi dengan AI, big data, dan blockchain. Setiap warga bisa ikut mengawasi, setiap kader bisa terhubung langsung. Tapi pertanyaan paling penting, apakah ini akan jadi pencitraan digital atau benar-benar mengubah cara kerja partai politik dari dalam? Karena teknologi hanya sekuat niat penggunanya. Kalau niatnya kontrol, maka ini jebakan. Tapi kalau niatnya perubahan, maka ini awal dari politik yang lebih masuk akal, lebih jujur, lebih terbuka.